modal yang tinggi menghasilkan demokrasi juga yang tinggi. Alah, masa iya juga caleg mau jujur gitu kan? Lu habis berapa? Nggak jujur. Berarti kan berikutnya, berarti total menjadi anggota DPR RI sekitar episode menghitung biaya caleg. Nah, sebenarnya kalau jadi anggota dewan, Pembukaan dulu. Pembukaan. nggak salah lanjut. Nggak apa-apa, sekarang harus pembukaan dulu lah. Rapat penting hari ini, kita coba ngobrolin soal biaya jadi anggota dewan. Gede nggak sih Gede lah, biayanya? gede. Seimbang nggak dengan pendapatan yang dihasilkan? Bisa iya, bisa enggak. Tapi umumnya ya kalau udah jadi anggota dewan ya tambah kaya raya. Biasanya ya, Umumnya tambah kaya raya. Kalau jadi miskin nggak mungkin. kalaupun jadi miskin, kalau Karena di gue penjara aja. gue pernah ngobrol sama salah satu anggota dewan sampai ngejual aset. Sudah pasti, nama juga Enggak, maksudnya investasi. dia udah ngeluarin modal, terus waktu jadi anggota dewan terpilih kan, dalam 1 tahun 2 tahun dia malah ngejual aset. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Ada yang kemarin gue ngobrol-ngobrol itu. Itu kan Gimik apa? gimmick aja, gaya biar seolah-olah. Iya, biar dianggap sebagai proletar gitu Iya. kan. Padahal mah Di DPR RI, kalau gue sih ngebayanginnya perputaran uang di pemilu yang dikeluarkan sama caleg. Caleg DPR RI itu ada 7.985 kalau tidak salah. Tepatnya, kritiknya gue nggak paham. 7.985 caleg DPR RI. Kalau si satu caleg DPR RI itu mengeluarkan uang untuk biaya kampanyenya itu 1 miliar, berarti ada 7.985 miliar yang berputar di masyarakat. Hampir 1 triliun. bukan dong, 7.000 mah udah. Oh, udah 7 triliun. Sorry. Iya, 7.000. Udah 8 triliun, bro. Hampir 8 triliun. Kalau kali 2, sekian triliun. Kali 16. dua tuh dengan apa? Kalau misalkan 2 miliar, kalau Oh, 2 masing-masing. Kalau 3 miliar, tapi kan kayaknya nggak bakal menang ya. Karena standarnya itu rata-rata ya 1 sampai 2 miliar sih. DPR RI, Ya DPR tapi itu harga ekonomis. Harga ekonomis ya. caleg pelit lu maksudnya. Itu kebutuhan dasarnya aja. Karena kan DPR Untuk RI operasional. itu yang Terganggu. dibutuhkan kan paling ya buat akomodasi, buat biaya ngumpulin Besar. masa. Masa terus iya ngopi sama apa namanya rokok-rokok mah nggak ada. Ya, iya. pastilah Masuk misalnya bansos, kalau ngasih sembako, ngasih apa gitu kan. pakai duit dia. Sembako aja kalau misalnya satu paketnya 50.000, target dia suara 100.000, berarti berapa? 50.000 kali 100.000. DPR RI itu kalau 5 harus miliar nggak cukup. DPR RI harus menang ya rata-rata 100.000 lah ya. Kalau pengen jumawa, kalau pengen tenang 200.000 ya. 200.000. Di 2 dapil, katakan dapil Kabupaten Bogor misalnya, yang jumlah penduduknya, jumlah suara basis suaranya banyak, pemilihnya banyak, 3 juta total Oh. pemilihnya. Kalau masyarakatnya penduduknya 6 jutaan. 5 yang juta. bisa dijangkau kalau di Kabupaten Bogor bisa 24 jam. Iya. Ada berapa desa itu yang bisa dijangkau, katakan untuk ngejamu. Sementara kita caleg-caleg itu juga berpikir harus dinamis juga. Maksudnya berpikir dinamis itu komplit-plit gitu. Seplit-pelitnya caleg ya tetap aja harus ada keluar duit Iya. yang buat bisa modal. buat modal yang dimaksimalkan untuk operasional bensin dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya. Ya katakan 2 miliar. Apalagi mereka nggak punya modal popularitas. Iya. Repot kalau nggak punya modal nggak punya popularitas, nggak punya investasi sosial. Betul. Meskipun memang menjadi caleg itu yang basis paling pentingnya, basis kepentingan yang paling besarnya adalah di modal sosial. Iya. Kalau tidak punya modal sosial jangan harap. Sementara ngebangun modal sosial itu tidak cukup dalam waktu 5 tahun. Artinya mungkin dia butuh 10 tahun. Banyak kok memang caleg yang terpilih hanya dengan modal sosial saja, ada memang, tapi itu hanya berapa persen saja. Misalkan begini, modal sosial itu kan tidak hanya dia terus menebar kebaikan gitu kan, mengajak tetangga-tangganya wisata dan sebagainya. Advokasi misalnya. Bisa saja pertama modal sosial itu advokasi, membuat program babarengan gitu. Atau hanya sekedar ada kan yang cerita caleg yang dia nganter
suka ngebantuin bikin KTP, bikin Iya. KK yang Antar ke rumah sakit, antar ke pakai rumah mobil sakit gitu. pribadi gitu ya. Pakai mobil pribadi, akhirnya terpilih. Tapi umumnya ya karena ada modal sosial yang kuat itu. Tapi kan berapa persen ya? 0, sekian persen lah. Iya, Kembali lagi tadi dari 7.875 misalkan caleg, sementara kebutuhan kursi di Senayan itu hanya 500 berapa tuh? 60-an ya. 560-an. Repot. Iya. Berarti hanya berapa persen itu? Hanya sekitar 7% dia memperebutkan kekuasaan 7% tadi itu. Dengan pertarungan yang ketat, oligarki yang hebat. Iya, belum ditambah dengan yang udah punya popularitas artis-artis gitu ya. Oh, yang lebih mengerikannya lagi kalau nih ya. Kalau pemilu tertutup. Nah, itu. Pemilu tertutup dilakukan. Mengerikan itu maksudnya sudah ada, nggak ada tuh perputaran ekonomi. Kan kalau kita melihat ya di sisi positif sama negatif nih. Pemilu tertutup itu jadi si pencoblos hanya memilih partai, ya? Hanya memilih Partai partai. nanti pasti menempatkan nomor urut 1 Nomor urut 1 yang jadi. Artinya penomor urutan 1, 2, 3 pun adalah ditetapkan sama partai atau ketua umum dalam hal ini. Artinya kekuasaan mutlak ada di ketua umum. Berarti kayaknya nggak bakal ada lagi tuh perputaran ekonomi. Jadi Ngapain gue caleg ini? Apa namanya tuh komunikasi? udah pasti kalah, nomor Udah urutnya pasti aja kalah, belakangan gitu. Iya. Udah pasti menang juga misalnya. Iya. Kalaupun udah pasti menang, saya cukup karena sudah mendapatkan mandat dari ketua umum bahwa saya akan menjadi pemenang, ya deal-dealannya dengan berbagai cara. Tapi umumnya ya deal-dealannya selain dengan tunai, tapi biasanya kan barter kertas. Kan umumnya gitu kan, cuman barter kertas doang. Komitmen maksudnya itu. Iya. Kontrak politik. Oke, lu jadiin gua jadi nomor 1, tapi dengan catatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Iya, sudah ada ditetapkan. MOU situ Siap, salaman, deal, oke, jalan, breng. Dia nggak perlu lagi turun ke masyarakat. Jadi tukang sablon, tukang cetak nggak lebaran tuh. Nggak. Puasa. Bendera, Iya. bendera puasa. Nggak ada yang lebaran jadinya ya. Terus pas hari H pencoblosan misalkan, kok tiba-tiba warung jadi pada sepi Nah, gitu. ini juga menarik nih. Pas hari pencoblosan, apakah masyarakat partisipasinya akan naik atau makin turun ketika Turun tadi lah. tidak ada perputaran itu? Turun, Pasti turun ya. kecuali kalau memang ada pola-pola komunikasi politik, pola-pola kampanye yang menggelorakan, membangkitkan. Paling ya lewat media sosial itu. Maksudnya kalau pas rame gitu kan begini, ayo. Akhirnya kerja keras ada di KPU bagaimana mendorong masyarakat Iya, agar partisipasi politiknya meningkat kan agar mereka sekarang aja 70% itu udah hebat sebenarnya. hebat. 70%. Iyalah. Dari 100 juta dari berapa ya? 100 jutaan lah ya. Pemilih se-Indonesia gitu. Kan sulit banget kan? Di angka sampai mau nembus ke 80 ya dengan berbagai alasan lah. Apatis kan alasannya. Terutama misalkan kebanyakan kan anak muda ngapain gue coblos kan? Karena sikap apatis. Nyoblos salah, tidak nyoblos sebetulnya lebih salah. Iya, benar. Mendingan gua nongkrong, mendingan gua liburan daripada ke Oh, TPS. Libur kan ya? Iya pasti libur. Libur. Hari Rabu, Ya, tanggal 14. tanggal 14 Februari 2024. Bertepatan dengan Bertepatan Valentine dengan Valentine. Day. Nggak tahu. Ada 5 kertas suara yang harus dicoblos. Calon presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kota kota kabupaten 5 Ada 5. dicoblos, buka, Pusing. coblos, buka, coblos, buka, coblos. Tidak pusing sebetulnya mah bagi masyarakat yang sudah punya pilihan. Yang jadi masalah gue punya calon siapa? Ketika misalkan kalau gue mencoblos ini apa gitu kan? Yang efek apa yang bisa gue dapatkan di lingkungan gue? Berarti kan yang akan dicoblos pastinya yang terkenal dulu gitu, yang dia tahu itu kan bisa saja ikatannya banyak ya, ikatan emosional, ikatan dia pernah bersilaturahmi, ikatan dia sering nongol di TV, umumnya caleg artis yang sering nongol di TV. Gitu. Iya. Gue bingung yang tahu cuman ini ya sudah nyoblos gitu. Sama tuh gue juga waktu pemilihan DPD kayak gitu yang gue tahu aja tuh
yang lu tahu. Yang gue kenal aja. Tapi kan pada akhirnya ya nggak memperjuangkan juga. Yang nggak ada buktinya coba. Ya DPD punya punya fungsi legislasi apa? Dia kan Ya nggak kan ada dia kepentingan membawa apa-apa. aspirasi provinsi. Tapi kan hanya sekedar rekomendasi ya, kalau nggak salah. Ya, Hanya sekedar rekomendasi aja DPD. sayang juga sih. Apa yang disayangkan? Duit negara. Habis. Buat pesta demokrasi. Tapi memang itu modal sih. Maksudnya demokrasi yang tinggi menghasilkan modal yang tinggi menghasilkan demokrasi juga yang tinggi. Iya. Gitu sih. Pasti ada modal yang harus dikeluarkan. Ya namanya juga demokrasi memang sebuah pilihan yang harus dilakukan. Dan mungkin juga demokrasi itu bukan pilihan gitu, tapi sebagai sebuah kewajiban. Iya. Ya Harus memang ada. kudu gitu gitu. Sepakat sih. Ini yang memang luar biasanya hebatnya kita berdemokrasi. Tapi ngomong-ngomong, kalau lu bos punya modal mau nyalek juga? Untuk menjadi caleg ya DPRD, gue hitung-hitung nih. Kalau gue mau nyalek di DPRD kabupaten atau kota, minimal gue harus pegang duit 600 juta. 200 sampai 600. 600 600. untuk menang. Itu biaya Minimal 600 juta dengan asumsi kalau misalkan gue harus ngerebut sekitar 4.000 sampai kalau 4.000 itu di kota ya. Iya. Tapi kalau di kabupaten dengan penduduk Puluhan banyak, ribu. puluhan ribu ya sekitar amannya lah 20.000. Tidak aman 15, 12.000 itu nggak aman. Asumsinya gini, itu bukan money politik ya kita hitungnya. Asumsinya kalau satu suara nilainya adalah 100.000. 100.000 untuk mendapatkan 4.000 aja udah 4 miliar. Kalau misalkan oke lah karena kita berjuang udah punya pengabdian sosial turunin lagi jadi 50.000 ya satu orang itu. Satu orang itu kan bukan hanya pada hari pencoblosan ya. Dikasih uang bukan kayak gitu Bukan ya. Maksudnya bukan kan kayak gitu. dihitung misalnya lagi ngumpul, lagi apa gitu yang ngariung. Ketemu tiap bulan, Paling kan ngasih ngopi, ngopi makan dan sebagainya. Jatuh-jatuh adalah sekitar berarti udah hampir 2 miliar. Kalau Itu pun- 50.000. Kalaupun 50.000, kalau gua kerucutkan lagi deh untuk biar lebih kuat lagi dibagi dua lagi dari 25.000, berarti hampir 2 miliar. Kerucutkan lagi satu suara adalah 10.000 rupiah nilainya, berarti ya sekitar 400 juta. 10.000 tapi Minimnya. minim. Katakan naikin lagi, makanya gua naikin tuh jadi 15, berarti kan sekitar berapa tuh? Berarti sekitar ya 600 juta. Tapi kemarin Belum biaya kepartaian. iya. Tapi kemarin ada sempet salah satu anggota dewan yang dulu nyalek terus kemudian terpilih itu bilang modalnya cuma sebesar 100 jutaan 100 juta DPRD. DPRD. Bisa ya, bisa tidak. Dengan catatan pengabdian sosialnya dia udah banyak. Tapi kalau dihitung di pengabdian sosial selama 10 tahun, kan sama angka keekonomiannya Iya. itu. Angka keekonomian politiknya lebih dari 100 juta. Alah, masa iya juga caleg mau jujur gitu kan? Lo habis berapa? Nggak jujur. Iya, pasti ada yang Iya, gimmick itu. disembunyikan. Iya. Pasti ada yang disembunyikan. Yang tidak tanpa modal mah sudah. Dia anaknya kepala daerah, dia anaknya siapa, itu dia nggak Binnya ya. nggak ngeluarin modal. Iya, kalau binnya adalah bin udah jadi pejabat duluan pasti udah punya modal Ya, sosial nggak itu. perlu modal. Sudah jadi, udah banyak yang bantu. Karena ada yang karena ya, tapi tetap berarti kan berarti pengabdian keluarga. Bukan lagi pengabdian sosial. Karena pengabdian keluarga sehingga ya karena karena sering bertemu dan sebagainya. Iya sih. Soal berarti belum provinsi. Kalau provinsi kan lebih lah dari 2 miliar kan. Sekitaran segitu sih. DPR RI punya uang 10 miliar. Minimal 2 miliar tuh DPR RI. Oh gitu. DPR RI Minimal ya. minimal. Ya, kalau udah punya modal sosial tinggi 2 miliar jadi pasti bisa lah. Tapi kalau misalnya modal sosialnya belum, ya itu pasti lebih dari 2 miliar. Balik. 1 tahun juga 2,5 miliar mah balik kan. Berarti kan dia sudah balik kan penghasilan DPR RI itu dia ngeluarin 2,5 miliar. Penghasilan DPR RI itu setahun bisa sampai 2,5 miliar juga kan. Gaji pokok, tunjangan, aspirasi yang paling gede, biaya dapil, operasional dapil lebih dari 2,5 miliar.
Berarti kan berikutnya, berarti total menjadi anggota DPR RI sekitar dia mendapatkan, dia nggak berbuat, nggak korupsi ya, nggak korupsi, nggak apa namanya tuh, nggak genit pada ke uang gitu kan, nggak buta pada kekayaan gitu. Tapi kan sulit juga. Iya. Sulitnya di Bisa. mana? Ada konstituen yang sangat memohon banyak. Ada Tiap minggu udah hajatan. pasti tuh ada hajatan, ada yang anaknya disunatin, anaknya nikahan, keluarganya meninggal, Iya. belum kebutuhan Sekolah. Sakit. belum Paling banyak tuh. hari-hari besar, proposal hari besar yang itu kan harus mau tidak mau ya sedikit Tapi banyak wacana biaya kampanye mau ditanggung sama negara gimana tuh? tuntutan siapa itu dua Relevan partai nggak mana ya? ya? Ada itu. Saya lupa tuh. Ada yang Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ya, Ya. biar tidak ini ya. Tapi kan pelaksanaannya seperti apa? Maulah kalau ditanggung sama negara mah. Meskipun sebetulnya kan sudah ditanggung. Tapi juga ada jaminan nggak bahwa nanti juga dia tidak akan korupsi? Yang namanya korupsi itu kan soal niat saja. Nah, membaca niat gimana? Memang niat bisa dibaca, nggak makanya, ada lah. Hanya membaca. dia sendiri sama Gusti Allah yang Nah, justru tahu. itu berarti niat. kan belum ada jaminan. Nggak ada jaminan emang. Iya. Nggak ada jaminan. Walaupun niatnya disampaikan saya tidak akan korupsi, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Belum tentu. Pasti juga nanti tergiur, diajak pada tempat yang salah, pada waktu yang salah sehingga terjebak. Kan Iya. bisa aja kayak gitu. Apalagi definisi korupsi di negeri ini sudah menjadi budaya. Yang namanya budaya ya berarti kan harus dipertahankan. Tapi budaya yang salah itu. Ya, pokoknya biaya caleg tinggi dan itu harus dicarikan solusi apakah tadi dibiayakan negara atau memang ya udah dibiarkan tapi dengan catatan tidak perlu dan tidak ada lagi money politik. Pokoknya hidup caleg. Hidup caleg. Oke, Ray.